Maksud bapak gimana? Gabriel berdecak kesal. Kopernya. Koper bapak sudah dibawa paman itu, bapak yang itu. Tunjuk Gea pada pria setengah baya yang masih berjalan lurus menuju lift. Kopermu, kemarikan kopermu, biar kubawakan. Seketika Gea termenung. Seorang Gabriel mau membawakan kopernya. Seriusan? Apa Gea tidak salah dengar? Apa bosnya ini gak mabuk pesawat? Koper saya? Tidak perlu pak, saya bisa membawanya sendiri. Gabriel mendengus, bertejak kesal dan memalingkan wajahnya ke arah lain sebentar. Dengan segera tangannya mengambil paksa koper yang Gea pegang, lalu mengangsurkan tas kecilnya ke tangan Gea. Kau kembali bersikap lambat dan untuk kesekian kalinya aku tidak suka itu. Jangan merasa sok jagoan kalau kau saja kesulitan membawanya. Cepatlah. Perjalanan menuju lantai di mana kamar mereka berada di paling atas dan Gea benci itu. Berada di antara kedua pria yang terus berbincang mengenai berbagai bahasan, terutama hotel yang tengah dia pijak sekarang ini sangat terasa memusingkan untuk Gea. Benar dugaannya, Gabriel dan pria setengah baya itu memang memiliki relasi. Didengar dari pembicaraan mereka bahwa hotel ini merupakan salah satu hotel dari Veronica Corp. Pantas saja Gabriel sudah sangat akrab dengan pekerja di sana. Gea tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi yang sekarang gadis itu kerjakan hanya diam dengan pipi menggembung untuk mengatasi rasa bosannya. Begitu sampai pada lantai yang dituju, Gea segera menyelempangkan tas kecil yang Gabriel beri padanya di bawah tadi. Kemudian berjalan mengikuti bosnya. Langkahnya terhenti tepat di pintu kamar bernomor 1001-1002. Lalu pandangannya beralih pada kunci yang Gabriel berikan. Kamarmu 1002. Cepat masuk dan jangan lupa jam 7 nanti kita akan menghadiri undangan yang Mr. Michael berikan. Gabriel mengembalikan koper pink Gea kemudian memegang koper hitamnya. Pria setengah baya tadi sudah pergi meninggalkan mereka. Lalu Gabriel meminta tasnya dan segera mengeluarkan kunci untuk masuk ke dalam kamarnya. Merebahkan diri rasanya bisa membuat otak dan tubuhnya kembali rileks akibat dari berbagai macam yang dia rasakan. Jangan sampai lupa nanti malam jam 7 kau harus sudah rapi dan aku tidak mau menunggu. Malam sudah tiba. Gea dengan setelan dress pink berwarna lembut dan rambut tergeret tersenyum tipis ketika melihat Gabriel berjalan ke arahnya, mengenakan setelan formal hitam putih yang sangat pas di tubuhnya. Dan untuk kesekian kalinya Gea memuja tubuh yang mengeluarkan sisi maskulin itu. Kenapa masih di sini? Gea menggeleng pelan lalu tersenyum. Tidak, aku hanya ingin menunggu bapak. Gabriel mengangguk kepala dan melirik Gea sebentar. Lalu mereka segera berjalan masuk ke dalam dengan berdampingan. Dan seketika Gea berbinar begitu melihat indahnya interior serta dekorasi ruangan yang mereka masuki. Sungguh indah dan megah. Namun rasanya melihat seluruh dekorasi gedung membuat Gea bingung. Ini terlihat seperti sebuah pesta pernikahan atau mungkin pertunangan. Tidak ada kesan dan sentuhan formal pada dekorasi gedung. Yang gadis itu lihat adalah bermacam-macam bunga memenuhi meja, berbagai makanan dan minuman, dan ada sebuah karangan bunga di sana. Di detik itu juga Gea menyimpulkan setelah membaca tulisan pada karangan bunga di sana. Di tengah pemikirannya, seorang pria berwajah asing menghampiri mereka berdua. Gea tidak tahu siapa, tapi sepertinya pria itu sepantaran dengan dedinya. Gabriel lantas tersenyum dan menjabat tangannya dengan tegas, diikuti oleh Gea yang melakukan hal serupa. Pria asing itu menepuk bahu Gabriel pelan. Apa kabar? Tuan Gabriel, aku sangat senang berjumpa denganmu. Baik, aku juga senang berjumpa denganmu, Tuan Michael. Dan bagaimana dengan Tuan Kusuma? Apakah kabarnya baik? Gabriel mengangguk mantap. Iya, kabarnya baik. Mr. Michael mengangguk senang diiringi dengan jempol yang diajukan untuk Gabriel. Sementara Gea hanya dapat memandang keduanya dengan senyum yang tak pernah luntur sedikit pun. Iya, mau ikut bicara juga siapa dirinya. Bahkan Gea saja baru tahu kalau mereka datang untuk menghadiri pesta pertunangan putri Mr. Michael. Mereka masih berbincang sebentar sebelum Mr. Michael mengalihkan pandangannya pada Gea, lalu mengernyit bingung karena merasa asing melihat wajahnya. Oh, apa ini pacarmu? Gea terpaku, terdiam, dengan mata sedikit membola.
Sementara Gabriel menyatukan alisnya lalu menggelengkan pelan dengan pembawaan tenangnya. "Tidak, dia sekretarisku." Mr. Michael menepuk dahinya lalu tertawa renyah setelah menyadari perkiraan dan perkataannya adalah sebuah kesalahan. "Oh maaf, aku pikir dia pacarmu." Gabriel hanya membalasnya dengan anggukan dan juga senyumannya. Setelahnya tak lama pria asing itu pergi setelah berpamitan. Gia mulai memberanikan diri menatap Gabriel yang sudah berjalan mendahulunya. "Pak," panggilnya sembari menyusul langkah pria itu. Gabriel mengangguk dan melirik Gia sebentar tanpa menjawabnya. "Bukankah kita akan menghadiri acara bisnis? Tapi kenapa?" "Aku tidak pernah berkata seperti itu padamu. Kau saja yang menyimpulkan terlalu cepat." Gia tidak mau mengalah. Gadis itu ingin terus mengeluarkan semua pertanyaan di pikirannya. "Tapi kenapa harus mengajak aku? Aku rasa aku tidak ada hubungannya dengan ini." Siapa tahu jawabannya dapat membuat hati Gia berbunga-bunga. Hening. Gabriel diam sambil terus berjalan menuju panggung tempat kedua sejoli yang baru mengikat hubungan lebih dalam di sana. "Pak." "Gia, kok bisa diam tidak?" Langkah Gabriel terhenti. Suaranya sedikit keras yang mampu membuat nyali Gia menciut. Gadis itu menggulung bibirnya saat menatap Gabriel yang terlihat kesal. Dan di saat itu Gia baru menyadari sepertinya sifat bawalnya kumat. "Maafkan saya." Gabriel mendali kesal. "Pertemuan dengan perusahaan ada di jam 8 nanti dan aku tidak ingin kembali ke hotel lagi hanya untuk menjemputmu." Lalu pria itu segera berjalan meninggalkan Gia masih terdiam. "Kau tunggu di sini saja. Aku akan menemui rekan kerjaku dulu. Ada yang perlu dibicarakan." Perkataan Gabriel sebelum pria itu menghilang benar-benar terus terngiang di otaknya. Ini sudah lebih dari 30 menit Gabriel pergi dan tidak ada satupun kabar darinya. Batang hidungnya pun tidak terlihat sedikit pun. Ini sudah jam 8 lebih dan klien bosnya itu sudah menelponnya berulang kali karena ketidakhadiran mereka. Dan pada akhirnya Gia yang terkena imbas makian dari CEO tersebut. Beruntung berkat alasan pintar dan seluruh pertimbangan yang Gia berikan bisa mengembalikan emosi klien bosnya untuk mereschedule pertemuan mereka. Jadi dengan perasaan gelisah Gia menyusuri gedung yang semakin terlihat ramai itu. Berjalan melewati beberapa koridor dengan mata terus menyapu ruangan tersebut. Memasuki berbagai toko demi menemukan bosnya itu. Barangkali ada tubuh Gabriel di sana. Gia mengacak rambutnya dengan sedikit kesal. Kemana sih dia? Sudah beberapa ruangan Gia lewati. Bahkan sekarang gadis itu sudah benar-benar jauh dari gedung pertunangan putri Mr. Michael. Tetapi Gia belum juga berhasil menemukan Gabriel. Hingga langkahnya berhenti pada sebuah klub di ujung ruangan. Halo Naver semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Feby Fitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. See you next time, ketemu lagi.